Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan khatib mengingatkan dan mengajak kepada jamaah semuanya dan juga kepada diri khatib sendiri, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Marilah kita senantiasa berupaya untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada pemimpin kita, kepada tuntunan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat tanggal 27 Rajab yang kita yakini lebih dari 1400 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa hebat, peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak peristiwa-peristiwa hebat yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh manusia, tetapi dalam mengkisahkan peristiwa hebat ini tidak diawali dengan kalimat tasbih. Misalnya peristiwa diciptakannya Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ini peristiwa hebat. Demikian juga diciptakannya Nabi Isa. Ada ibu tetapi tidak ada ayah. Ini juga termasuk peristiwa luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Logika manusia pasti terbakar, tetapi tidak terbakar. Allah berfirman, ya narubuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Peristiwa diselamatkannya Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah Laut Merah untuk jadi jalan untuk dipakai lari oleh Bani Israel. Ini juga kejadian luar biasa. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak Allah awali dengan kalimat tasbih. Hanya kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dalam mengisahkan di Al-Quran Allah awali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah dari segala kekurangan.
maknanya dapat dimaknai bahwa sesungguhnya Allah mempertaruhkan kesuciannya dalam menjamin kebenaran Isra Mi'raj. Kemudian Allah berfirman memperjalankan hambanya Muhammad. Memperjalankan berarti yang aktif adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Hambanya Muhammad. Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba. Seseorang disebut hamba itu kalau terdiri dari jasad dan ruh. Kalau hanya jasad saja tanpa ruh, maka disebut mayit. Kalau ruh saja tanpa jasad disebut ruh. Nah, Allah menyebut hambanya, dapat dimaknai bahwa Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'rajnya adalah dengan jasad dan ruh. Kemudian Allah berfirman, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ketika Nabi Muhammad SAW Allah perjalankan didampingi oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Naik ke langit 1, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Naik ke langit 2, bertemu dengan Nabi Isa. Naik ke langit 3, bertemu Nabi Yusuf. Ada kesamaan antara Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Nabi Muhammad dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian beliau naik lantai 4, bertemu Nabi Idris. Lantai 5 Nabi Harun. Lantai 6 Nabi Musa. Ada kesamaan juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa dimusuhi oleh Bani Israel. Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh sebagian kaum Quraisy. Naik ke langit 7, bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian naik lagi sampai Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan dan kebahagiaan hanya milik Allah, dan kebaikan hanyalah milik Allah. Kemudian Allah berfirman, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu wahai Nabi, demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan juga atas hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Mendengar dialog itu, para malaikat mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dialog itu kemudian diabadikan dalam sholat, yaitu ketika kita duduk tawarruk at-tahiyat. Kemudian selama perjalanan Allah perlihatkan kepada Nabi, ada orang yang kukunya panjang, dipakai itu mencakar-cakar wajahnya sampai hancur. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa? Jibril menjawab, itu adalah tamsil umat panjenengan yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Kemudian Allah perlihatkan ada orang yang lidahnya terjulur keluar. Kemudian lidah yang terjulur itu digunting sendiri, putus, muncul lidah baru, gunting lagi putus, muncul lidah baru, gunting lagi putus, demikian seterusnya. Ya Jibril, itu siapa? Jibril menjawab, itu contoh umat panjenengan yang suka menyebarkan fitnah. Kemudian Allah perlihatkan lagi, ada orang menanam pohon, sekarang ditanam, sekarang tumbuh pohonnya, sekarang juga berbuah. Setiap buah itu dipetik muncul buah baru, dipetik lagi muncul buah baru, petik lagi muncul buah baru, demikian seterusnya. Ya Jibril, itu siapa? Jibril menjawab, itu contoh umat panjenengan yang suka bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
kejadian-kejadian di dunia ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kejadian yang sifatnya kausaliah atau sebab akibat. Misalnya, seorang petani mau nanam padi, maka dia bajak dulu tanahnya, sawahnya. Dibajak, dilubu, digaruk, kemudian diairi, dilepi, baru kemudian tanam padi. Setelah tanam padi, kemudian dia pupuk, diwatun atau digosrok, kemudian disemprot. Nah, jika perlakuan petani ini di dalam menanam padi seperti itu, maka dapat diperkirakan bahwa kelak panennya akan bagus. Ini dapat diperkirakan dan dapat diteliti. Jika ada anak kecil, maka dapat dipastikan dia punya bapak dan ibu. Sebab bapak ibunya akibatnya ada anak itu. Kemudian yang kedua, kejadian atau proses robbaniyah, yakni terserah Allah. Kejadian bersifat robbaniyah ini tidak bisa diteliti oleh manusia. Seperti kejadian penciptaan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Ini juga tidak bisa diteliti oleh manusia. Demikian juga kejadian Nabi Isa. Ada ibu tapi tidak ayah, tidak ada ayah. Ini juga tidak bisa diteliti. Nah, Isra Mi'raj termasuk kejadian robbaniyah yang tidak bisa diteliti oleh manusia. Oleh karena itu, dalam menerima atau memahami kejadian Isra Mi'raj ini kita mesti pakai iman, bukan pakai akal. Karena peristiwa Isra Mi'raj bukan porsinya akal. Akal tidak akan mampu menjangkau kejadian Isra Mi'raj. Tapi ini adalah porsinya iman. Dan kejadian Isra Mi'raj dapat dipakai untuk menyaring mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Nah, oleh karena itu dapat kita pahami hikmah Isra Mi'raj, di antaranya yang pertama adalah menguatkan hati Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sebelum kejadian Isra Mi'raj ini Rasulullah ditimpa kesedihan yang luar biasa setelah istri beliau Bunda Siti Khadijah meninggal dunia. Seorang istri, seorang perempuan yang mengorbankan diri, mengorbankan pikiran, mengorbankan jiwa, raga, dan mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau juga termasuk tokoh masyarakat. Itu meninggal. Kemudian meninggal juga pamannya Abu Thalib, seorang tokoh masyarakat Quraisy yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan kaum kafir Quraisy. Nah, Allah kemudian menghiburnya dengan memperjalankan beliau Isra Mi'raj untuk melihat sebagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah kewajiban sholat 5 waktu. Jika perintah puasa itu cukup ayatnya yang turun di bawah malaikat Jibril diatur ke Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong sing beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayat itu dibawa oleh malaikat Jibril, diaturkan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga perintah zakat, perintah haji, ayatnya yang turun dibawa oleh malaikat Jibril. Tetapi perintah sholat bukan ayatnya yang turun, tapi Nabi Muhammad SAW yang Allah panggil, Allah perjalankan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Hal ini menunjukkan kekhususan sholat sebagai ibadah yang utama di dalam Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, urusan yang membedakan antara kita muslim
dengan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah kafir. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya adalah menanamkan keimanan kita, bagaimana umat Islam mengimani hal-hal gaib dan di luar nalar manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita termasuk, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang berikutnya, hikmah berikutnya adalah mengenalkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dua masjid yang mulia, yang mesti umat Islam jaga dari gangguan kaum-kaum kafir. Oleh karena itu, mengetahui bahwa saat ini Masjidil Aqsa terancam oleh gangguan kaum Zionis Yahudi Israel, maka kita yang tidak bisa turut membela di Palestina sana, kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi umat Islam di Palestina sehingga bisa mempertahankan Masjidil Aqsa dari gangguan kaum Zionis Israel. Demikian sekilas hikmah Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.